People with no name, nama Ewanani. Nah, itu dia teman-teman. Kita bukan segmen Tokusatsu, tapi bahas manga Kamen Kamen Rider Rider Kaiha. Oh. Kaiha. Kan X dia. Oh iya. Kaiha enggak nih. Kaisa gitu. Jadi ini Kusaka Masato berbeda dari siapa? Futo ya yang melanjutkan itu. melanjutkan double, ceritanya double. Kalau ini basically sebenarnya timelinenya Faiz, tapi tokoh utamanya Kusaka Masato. Ya. Mungkin nanti lebih, bukan hanya nanti, di sini juga terbuka anak-anak panti asuhan. Oh iya, Ryusei. Ya itu dia. Gimana Gi kamu baca ini? Baru satu ya? Ya, baru satu. MNC, oke. Ini sebenarnya tuh aku sempat khawatir ya Mas ya. Maksudnya karena memang ya aku ini aja nggak berani berekspektasi lebih gitu loh. Karena Kamen Rider Faiz itu sering sekali di reboot. Dan somehow tuh kayaknya dari sekian Heisei Phase 1 itu dia yang paling sering di reboot. Sering muncul ya? Nggak hanya muncul, tapi sering dibuat ulang gitu loh Mas. Movie-nya aja beda. Iya, movie-nya aja beda universe gitu sama seriesnya gitu kan. Ya. Terus terus film yang terakhir Kamen Rider Faiz yang manga itu pun ya yang dulu. Ada Faiz manga. Aku pernah lihat. Itu juga itu pun ya beda. Terus novel bahkan novelnya ada lagi teman-teman. Ya. Sampai film terakhirnya itu. Film terakhir yang dia pakai smartphone. Ya, kan? itu aku bingung sih Mas timelinenya di mana, tapi ya nanti kita akan bicarakan lagi. Dan ditambah ini sama yang nongol di Superhero Taisen itu. Nah, jadi Faiz tuh oke deh, mungkin Toei itu tahu Faiz tuh laku ya, menjual gitu. Tapi mereka tuh kayak nggak ngerti ini harus diapain lagi gitu loh. Karena memang di seriesnya memang udah nggak bisa diapa-apain sebenarnya. Udah selesai, gitu. udah habis. Udah selesai. Gitu. Ya. Jadi dia tuh hanya ada aja. Ya. Hanya terwujud gitu aja. Dan termasuk mungkin manga ini, aku tidak melihat adanya urgensi untuk cerita ini sebenarnya. Ya. Pertama, secara gambar, secara grafis, ini tuh tipenya masuk ke manga ya dengan clean art yang aku nggak terlalu cocok sebenarnya. Bukan targetnya orang yang besar dengan generasi ini. Betul sekali. Generasi Kamen Rider Faiz atau Kaiza. Cuman jadinya bagaimana mereka memunculkan wujud tokusatsu, terus kemudian handphonenya, beltnya itu memang mirip, maksudnya realistik. Tone-nya, tone warnanya tuh memang realistik, tapi semenjak ada manga Ultraman aku jadi nggak terlalu peduli sama gitu loh. Jadi kan Ultraman itu kan mangganya raw banget kan, karena Daris punya yang versi Viz Media, kalau nggak salah. Gitu. Oh iya itu. Gitu. Jadi maksudku, terus ada Kamen Rider Spirits juga, yang sangat bagus banget gitu. Jadi aku tidak melihat kepentingannya harus dibikin semirip mungkin sama tokusatsunya, gitu. Nah, dari segi cerita, ini tuh berjalan beriringan dengan timelinenya serial Kamen Rider Faiz, tokusatsu, di mana tokoh utamanya Kusaka Masato, artinya menyinggung apa yang mereka alami selama di panti asuhan, termasuk Mari. Shinoda Mari kan dari panti asuhan yang sama. Sonoda Mari. Gitu. Jadi Sonoda Mari kan dari panti asuhan yang sama. Nah, Takuminya sebenarnya si Kusaka Masato juga nggak mirip-mirip amat sih. Takumiya juga nggak mirip-mirip amat gitu. Tapi mungkin kali ya Gi. Toei itu membuat ini juga mungkin supaya pada saat momennya nanti tepat akan dirilis box set Blu-ray Kamen Rider Faiz yang kemudian akan dibeli oleh pembaca-pembaca ini. Nah, itu aku nggak tahu di Jepang sana ya. Kalau aku baca kan di endingnya kan ada catatan ya? Ada catatan interview antara ketiga aktor utama itu ya, yang si
Kohei Murakami, Kento Handa sama si yang jadi Mari aku lupa namanya, Yuri Haga. Nah, ini kan ada interview di sini gitu kan. Ternyata di sini tuh diulik juga teman-teman kalau sebenarnya komik ini itu awalnya harusnya Vice. Harusnya Remake Vice atau gimana aku lupa dalam rangka apa, cuman Toei itu tidak mengizinkan. Terus aku lupa siapa yang kasih ide gitu. Pokoknya gimana kalau ganti Kaisa aja gitu loh. Toh juga ini karakternya cukup likable di kalangan fans gitu loh. Memberikan apa ya, pengen memberikan porsi POV-nya gimana kalau dia yang tokoh utama gitu. Di satu sisi masuk akal karena kalau Vice lagi ya ngapain lagi? Mungkin kayak gitu kan. Maksudnya ceritanya jadi tentang Takumi lagi nih Takumi gitu. Lagi. Tapi masalahnya Kusaka Masato tuh mati. Ya, salahnya tuh di sini. Enggak, ini termasuk keluhan yang bikin aku sebenarnya agak berat baca ini ya teman-teman. Takumi itu di remake berapa kali? Beda-beda. Dia itu hampir tidak pernah menjadi tokoh utama dalam ceritanya sendiri. Dia itu kerasa jadi tokoh utama, bener-bener tokoh utama itu malah di movie yang bukan dia, Superhero Taisen. Yang ada si Drive mati terus dia time loop itu loh Mas. Nah, itu tuh malah dia kerasa jadi tokoh utama di situ. Dan itu sebenarnya sudah perfect closing menurutku buat arc-nya Vice gitu loh. Itu udah mengharukan sekali gitu loh. Cuman kan masalahnya timeline dan multiverse-nya ala Toei ini kan membingungkan ya teman-teman. Jadi emang Marvel enggak? Ya ruwet Toei sih Mas. Ya gitulah. Jadi kayak aku kan berat ya membaca ini tuh nanti gimana-gimananya. Cuman gini, aku ada sedikit optimisme dan apa ya, semacam kayak oh ya udahlah aku coba-coba gitu karena aku memang tidak tahu pengalaman Kohei Murakami selain acting tuh apa. Tapi dia berperan nulis ceritanya di sini gitu Mas. Dan kalau menurut keterangannya di interviewnya sih memang ya Toshiki Inoue itu banyak haters memang ya. Banyak haters dan di interviewnya ini memang Kohei Murakami dia jujur mengaku bahwa oh ya aku mengkritik sensei, aku mengkritik Inoue gitu loh karena nulis karakternya gimana itu dan dia pengen memperbaiki itu gitu loh. Dia pengen punya peran memperbaiki itu gitu loh. Dan mereka bahkan sering berdebat gitu loh, by the way. Jadi oke, berarti memang walaupun ini ditulis penulisnya si Toshiki Inoue, aku tetap kalau misalkan Kohei Murakami ini memang ngerti bahwa kekurangannya Kamen Rider Vice ini apa dalam storytelling, let's give it a try. Gitu. Karena kayak ibaratnya dia nempel di project inilah untuk apa ngasih koridor yang menurut dia ini bakal harusnya tuh kayak gini, harusnya tuh kayak gini. Gitu. Oke. Cuman sekali lagi kalau buat aku teman-teman secara gambar emang nggak masuk, tapi buat teman-teman yang jauh lebih muda, emang generasi muda, harusnya sih masuk aja. Harusnya sih karena ini sama sekali nggak bisa dibilang nggak oke sih. Artinya tuh sama sekali nggak bisa dibilang nggak oke. Cuman nggak cocok aja di aku. Ya gitu. memang ini sih Mas ini lebih soft ya gambarnya tuh. Betul. Memang ini tuh nggak seperti tidak diperuntukkan untuk penonton Kamen Rider Vice yang jadul gitu loh. Ya sebenarnya kurang lebih sama Futo ya. Futo tuh kan gambarnya tuh indah, gitu, cantik gitu. Jadi aku nggak. Apalagi kalau membaca Kamen Rider Spirit kan, gitu. Jadi ya udahlah gitu. Nah cuman seperti kata Nugi tadi, penonton Vice juga mungkin setelah Nugi tadi bilang bahwa Murakami itu punya kontribusi, mudah-mudahan punya kontribusi yang cukup besar untuk mengawal ceritanya sehingga kita dapat sesuatu yang pada akhirnya nanti nggak ada yang kok gini sih, gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau karakternya dia, buat aku karakternya si Kusaka Masato emang menyebalkan. emang di serialnya tuh buat aku sih
aku nggak terlalu suka karena tabrakan. Benar. Coolnya sama Faiz tuh sama-sama orang yang kayak gitu loh. Kalau kita bicara Blade sama Garen kan enggak. Ya. Kan beda gitu. Kalau ini tuh tabrakan, satunya ngeremehin juga. Ya, jadi ini gimana sih? Mari kan di tengah-tengah kan bingung ya. Itu ini keadaannya. Tapi di sini Kusaka Mas satunya lebih menyenangkan. Di sini. Iya. Di dan sini lebih menyenangkan. Aku setuju sih teman-teman dan ngomong soal pendapatku tentang Masato di series, aku tuh bahkan nggak seneng dengan karakter itu dan aku susah untuk memahami karakter Masato ketika aku nonton dulu. Ketika aku nonton waktu pokoknya pertama kali lah, entah itu zamanku SD atau yang versi aku rewatch pas SMA itu, aku tuh nggak bisa seneng sama Masato karena aku nggak paham cara mikirnya dia. Betul. Kan dia tuh kayak mengadu domba. Betul. Tapi di saat bersamaan kalau temennya susah dia dibantu bantuin, juga gitu loh. Jadi ini tuh orang ini apa sih gitu loh. Ya. Stance-nya tuh di mana kayak apa? Pada saat itu memang aku susah memahami karakter semacam itu ya. Walaupun at the end of the day ketika aku mungkin membaca versi termasuk ini dan novelnya aku juga baca sih Mas. Novelnya baca. Bahasa Indonesia. Jepang. Tidak diterjemahkan dalam bahasa apapun. Oke. Ya itu jadi somehow Masato itu di novel sama di sini itu lebih likable daripada di seriesnya. Nah, menariknya lagi, ini agak intermezzo. Kalau banyak dari fans itu mungkin nggak banyak tapi sebagian lah ya, sebagian fans itu yang mereka lebih seneng Faiz karena dramanya dan lain sebagainya. Itu jadi nggak suka dengan konklusinya Faiz dan lain sebagainya, deliveringnya. Somehow Ino itu sebenarnya juga nggak suka Mas sama seriesnya gitu loh. Karena itu dia itu nge-remake lewat novel. Nah, aku nggak ngerti apakah karena ini permintaan Toei dia disuruh remake lagi atau memang karena kayak novelnya itu dia tidak puas. Aduh, aku kok nggak puas, ada salah di sini, salah di situ, dibuat lagi dan at the same time Toei juga ngiyain karena duitnya Faiz tuh banyak. Betul. Artinya menjual apa produk dalam bentuk apapun orang masih makan. Tapi aku jadi mungkin make sense ya buat Murakami bahwa kenapa dia mungkin memperjuangkan gitu karena memang dengan produk-produk seperti ini tuh ada redemption untuk karakternya dia gitu. Karena karakternya dia di serialnya Faiz tuh emang secara wujud aku seneng ya. Kuning menjelang orange, terus hitam gitu tuh bagus. Memang oke. Secara teknologi juga lebih advance dari Faiz gitu. Lebih oke. Cuma masalahnya kan kesombongan yang kadang hebat kadang enggak. Ada ketololan juga, ada salah keputusan gitu-gitu tuh kayak karakternya kasihan sih. Karena kasihan. Matinya dia juga bukan yang heroik yang enggak. Yang gimana gitu, enggak. Kita kayak lah mati gitu. Kayak lah mungkin di sini ada cara mungkin mati juga dengan kondisi yang sama tapi jalan menuju ke sananya mungkin sama Murakami kayak ini loh harusnya tuh kayak gini gitu. Aku jujur sepertinya lebih suka ini sih Mas daripada versi novelnya ya. Setelah baca buku 1 at least. Bukan storytelling secara menyeluruh tapi karakterisasi Kusaka di sini. Kalau di novel buat spoiler dikit, kita tuh baca lebih kayak kasihan ke dia daripada oh ini gue banget nih gitu. Daripada gitu tuh lebih kayak kekasihan ke dia kalau di versi novel. Di sini itu tuh kayak orang ini brengsek tapi kok keren sih gitu loh. Dia brengsek tapi nggak nyenggol orang. Kalau di sini. Kalau di sini lebih punya prinsip sama benar-benar hero yang datangnya tuh gagah gitu loh. Kalau di sini tuh gitu dia. Gitu. Jadi mungkin ini sama kayak yang mau disampaikan versi seriesnya teman-teman. Cuman kalau versi seriesnya memang deliveringnya mungkin sedikit membingungkan. Jadi ya buat orang tertentu kayak susah untuk relate ke karakter yang nggak konsisten, kadang bantuin orang tapi kadang yang dibantuin itu juga diadu domba dan lain sebagainya gitu.
walaupun seiring berjalannya waktu aku bisa paham ya ada orang yang semacam itu dan aku tahu motivasinya gimana, tapi delivering-nya di series itu memang tidak sebaik di sini. Nah, kalau di sini itu lebih tersampaikan dan ternyata si Kusaka ini itu memang dia pengen spotlight itu ke dia. Ada sisi narsistik gitu loh. Ada narsisnya dia. Di serial nggak kesampaian. Tidak tergambarkan dengan baik gitu. Jadi kalau di sini ini lebih diperlihatkan sisi narsistiknya, kayak misalkan adegan ketika dia digodain pacar orang, terus pacarnya dia marah gitu, terus dia malah gitu malah berperilaku seperti itu kan kita tuh kayak ini keren nih orang ini tahu mau ngapain tapi kok dia brengsek sih gitu loh. Maksudnya bukannya nyerang si orang yang nyerang dia tapi malah pacarnya orangnya itu kan. Dan aku senengnya juga somehow aku nggak tahu buku berikutnya ya teman-teman. Ini kan kalau di Jepang udah tamat, Mas. Nggak lama ya? Nggak panjang berarti? Nggak panjang. Seingatku cuma 4 tankobon kalau nggak salah gitu. Jadi aku belum baca selanjutnya sih teman-teman. Karena ini memang dulu keluarnya, lupa tahunnya. Tapi memang tidak jauh-jauh dari di Indonesia tuh keluar PGI. 2020 kadokawannya. PGI juga tahun segitu ya? Enggak, PGI setelah mungkin 2022-23 mungkin. Mungkin ya. Soalnya kayaknya aku tuh dulu sempet ini kan Mas, sempet komen waktu belum di sini tuh aku masih sempet komentar waktu PGI rame-rame di konten Ruang Ngobrol. Wah, bisa nih ini masuk PGI gitu kan karena ini Kadokawa. Karena aku pikir kan Kadokawa pasti larinya ke sana gitu. Aku malah heran kenapa malah Akasa yang ngeluarin gitu kan. Tapi ya ternyata benar terwujud gitu. Secara produk juga oke. Jadi ini tuh sangat worth to buy, worth to watch gitu. Lebih punya substansi juga by the way karena ini kalau ngomongin secara ndaki-ndakinya, komik ini tuh bicara soal pria, soal sekali, soal penggambaran maskulinitas gitu. Jadi maskulinitas versi Kusaka ditandingkan dengan berbagai model maskulinitas yang lainnya di karakter lainnya gitu. Di sini Takumi yang di serial itu cuek sebagai karakter utama, ini kelihatan lebih cuek lagi. Ini kelihatan lebih berubah. Jangan gitu-gitu aja, nggak punya perasaan sama sekali kalau di sini. At least di buku pertama ya. Oke, itu aja kali ya untuk Kamen Rider 913 gitu, Kaisa gitu. Kita bahas komik-komik Jepang terjemahan lagi di konten berikutnya. Thank you, bye.